Baik, jadi pada kali ini saya Wainilda Putri Rizkyati dan teman saya Putu Agus Indra Prastawan akan mempresentasikan tentang semantik. Mungkin dalam pikiran teman-teman pasti sudah bertanya-tanya, apakah itu semantik? Mari kita jawab bersama-sama dengan presentasi kami pada kali ini. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang semantik. Apakah itu semantik? Nah, semantik ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang artinya memberikan tanda atau sebuah hal yang penting. Dengan kata lain, secara etimologi, semantik adalah pembelajaran tentang makna tanda. Baik, teman-teman bisa lihat di bagian sebelahnya ada bagan. Nah, penganut linguistik struktural berpandangan bahwa bahasa dibangun oleh bentuk dan makna. Bentuk-bentuk bahasa merupakan pembungkus sebuah makna. Orang menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna dan bukan untuk menyampaikan bahasa atau bentuk bahasa itu sendiri. Penyair menulis puisi dengan ekspresi bahasa yang terpilih sehingga terdengar indah untuk menyampaikan makna. Nah, bahwa makna merupakan bagian integral dari bahasa. Pandangan Owen 1992 yang menyatakan bahwa bahasa merupakan sistem kompleks yang dibangun oleh 3 komponen penting, yakni bentuk, form, isi, konten, penggunaan atau use. Makna merupakan salah satu komponen dari bahasa. Oleh karena itu, makna merupakan salah satu objek kajian linguistik. Cabang linguistik yang menelaah seluk-beluk makna dalam bahasa disebut semantik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya semantik ini adalah sebuah cabang linguistik yang menelaah seluk-beluk makna dalam bahasa. Baik. Nah, selanjutnya dalam semantik juga ada pembagian terkait dengan pendekatan makna. Nah, pendekatan makna ini terbagi menjadi 3, yakni makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, dan makna lugas dan makna kias. Oke, mari kita bahas satu persatu mulai dari makna leksikal dan gramatikal. Nah, makna leksikal dan gramatikal. Apabila makna kata dilihat ketika kata itu tanpa terkait dengan unsur gramatikal yang lain, maka makna itu disebut makna leksikal. Makna gramatikal sering didefinisikan makna kata setelah masuk dalam struktur kalimat. Makna gramatikal pada hakikatnya makna sebuah kata ketika kata itu telah berkombinasi dengan satuan gramatikal yang lain. Lalu bagaimana maksudnya seperti itu? Yang dimaksudkan adalah terkait dengan makna leksikal. Nah, leksikal berarti leksikon, yang sama artinya dengan kosakata. Satuan dari leksikal adalah leksem. Makna leksikal adalah makna leksem. Berarti ketika makna leksikal adalah sebuah makna leksem. Leksem adalah satuan leksikal dasar. Misalnya, kata amplop memiliki makna leksikal sampul surat. Oleh banyak pihak, pengertian makna leksikal sering disederhanakan dengan memadankannya dengan makna kata seperti yang terdapat dalam kamus. Dalam kamus pun dimuat makna-makna lain, bukan hanya satu makna, misalnya makna gramatikal dan makna kias seperti yang tertera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, misalnya panjang, yang berarti berjarak jauh dari ujung ke ujung. Ada juga sepanjang, atau diartikan sejauh. Menurut panjang, seperti itu. Ada selama atau seluruh waktu, sesuai dengan menurut pengetahuan. Panjang akal, kita dapat berpikir dengan baik, pandai mencari akal, tidak picik, dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan
bahwa gitu ya, merupakan dalam kamus tidak hanya memuat makna leksikal. Jadi dalam sebuah kamus tidak hanya memuat makna leksikal seperti penjelasan kata panjang itu dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Makna leksikal kata panjang adalah berjarak jauh dari ujung ke ujung. Tetapi dalam kamus juga dimuat makna bentuk-bentuk turunan dari kata panjang, seperti sepanjang, berpanjang-panjang, berkepanjangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah makna gramatikal. Nah, makna sebuah kata ketika telah dimasuki atau memasuki sebuah gramatikal lain. Satuan gramatikal itu bisa berupa afiks, frase, klausa, atau sebuah kalimat. Nah, di makna gramatikal ini kita dapat mengetahui bahwa makna gramatikal sering didefinisikan makna kata setelah masuk dalam struktur kalimat. Sebetulnya pengertian ini pun tidak selamanya benar. Makna gramatikal pada hakikatnya makna sebuah kata ketika kata itu telah berkombinasi dengan satuan gramatikal yang lain. Satuan gramatikal itu ada beraneka ragam seperti yang telah saya sebutkan di awal, misalnya afiks. Jadi makna kata ketika kata itu telah mendapat afiks pun termasuk makna gramatikal, misalnya kata amplop memiliki makna leksikal, sampul surat, tetapi kata mengamplopi yang dibentuk dari prefiks meng, gitu. Jadi ada dibentuk dari prefiks meng dan amplop berarti sedang menyampuli sebuah surat. Makna kata mengamplopi seperti itu juga termasuk makna gramatikal. Makna gramatikal bisa pula muncul dari hubungan antar kata, misalnya panjang memiliki arti leksikal berjarak jauh dari ujung ke ujung. Kata kacang memiliki makna leksikal tanaman perdu berbuah polong yang ditanam di sawah atau di ladang. Tetapi kacang panjang tidaklah dimaknai berdasarkan kombinasi makna leksikal kacang dan panjang. Kacang panjang dimaknai sebagai satu kesatuan gramatikal. Seperti itu. Nah, kata panjang dimaknai kacang panjang dimaknai kacang yang pohonnya melilit, buahnya berbiji, dipakai untuk sayur. Jadi makna gramatikal adalah makna sebuah kata ketika telah dimasuki atau memasuki satuan gramatikal lain. Satuan gramatikal ini bisa berupa afiks, frase, klausa, dan kalimat seperti contoh kacang panjang tadi. Kalau panjang dan kacang memiliki sebuah makna leksikalnya masing-masing, ketika digabungkan menjadi kacang panjang bukanlah digabungkan makna leksikalnya, tetapi dia mempunyai sebuah makna yang lain, seperti diartikan dia sayuran yang bisa dimakan, dia berbiji dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, istilah makna denotasi yaitu denotation bermakna petunjuk dan do denote bermakna menunjukkan. Makna denotasi secara etimologi adalah makna yang ditunjuk atau dirujuk oleh suatu kata. Nah, makna denotasi dinyatakan sebagai makna kata yang didasarkan pada penunjukan yang tegas pada suatu luar bahasa berdasarkan konvensi. Makna denotasi adalah hubungan kata sebagai simbol dengan rujukan kata itu yang berada di luar bahasa. Rujukan itu bisa berwujud benda, baik bentuk konkret maupun abstrak. Atas dasar definisi teknis seperti ini, tidak setiap kata memiliki makna denotasi. Jadi yang bisa kita garis bawahi, jadi setiap kata tidaklah memiliki makna denotasi. Jadi tidak setiap kata memiliki sebuah makna denotasi. Hanya kata yang merujuk keluar bahasalah yang memiliki makna denotasi. Contoh di atas diharapkan. Jadi contoh yang telah saya sebutkan diharapkan dapat memperjelas konsep makna denotasi ini. Misal kata pura, bunga, jokong,
dinyatakan memiliki makna denotasi karena merujuk pada sesuatu benda. Benda-benda itu ada di luar bahasa karena bahasa adalah bunyi sistemik. Sedangkan benda tidak berwujud bunyi sistemik. Jadi kata pura, bunga, jokong, dia adalah memiliki makna denotasi. Kata-kata ini memiliki makna denotasi karena merujuk pada suatu benda. Benda-benda itu ada di luar bahasa karena bahasa merupakan bunyi yang sistemik. Sedangkan benda tidak berwujud bunyi yang sistemik. Seperti itu. Selanjutnya ada terkait konotatif. Secara etimologi, konotasi berasal dari kata konot, yang artinya tambahan. Jadi, makna konotasi adalah makna tambahan yang diberikan pada suatu kata karena nilai rasa. Kita biasanya ketika melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita melihat atau mengetahui tentang yang namanya sinonim atau persamaan kata. Misalnya seperti mampus sama artinya dengan mati, sama artinya dengan meninggal, sama artinya dengan gugur atau wafat. Tetapi kalau kita lihat kebanyakan orang pasti akan membeda-bedakan cara berbahasanya atau melontarkan kalimatnya. Ada yang menyampaikan kalimatnya dengan mati, ada yang menyampaikan kalimatnya dengan mampus, ada yang menyampaikan kalimatnya dengan gugur, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini, seperti itu. Jadi dalam hal ini, konotasi ini disajikan contoh seperti yang telah saya sampaikan. Nah, dalam kata-kata yang seperti mati, mampus, wafat, gugur, dan lain sebagainya, semua kata itu memiliki makna sudah hilang nyawanya. Jadi ada satu makna ketika kita bicara tentang kata mati, kata gugur, kata wafat, meninggal, dan lain-lain, dia mempunyai sebuah makna yang berarti sudah hilang nyawanya. Nah, akan tetapi karena nilai rasa, kata itu digunakan secara berbeda. Misal, kata mampus digunakan untuk menyatakan sebuah kebencian. Kata gugur digunakan untuk seseorang yang memiliki jasa yang besar, misal seperti seorang pahlawan. Jadi, dalam hal ini ada tambahan yang diberikan pada suatu kata karena nilai rasa. Jadi, teman-teman dapat melihat di bagian ini, mampus, mati merupakan makna konotasi yang negatif. Meninggal merupakan makna leksikal, gugur, wafat merupakan makna konotasi yang positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna lugas dan kias. Nah, kata lugas ini adalah kata ejektiva. Lugas bersifat apa adanya atau objektif. Maka makna lugas adalah makna kata apa adanya atau makna objektif dari sebuah kata itu sendiri. Nah, makna kata lugas bebas dari interpretasi penutur bahasa. Makna lugas terikat oleh variabel-variabel luar bahasa. Untuk memperjelas konsep yang telah disampaikan tadi, kita dapat melihat bahwasanya ini contohnya seperti pertama, pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar. Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Makna kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua tidak dapat diinterpretasi lain oleh pemakaian bahasa Indonesia. Setiap pemakai bahasa Indonesia akan memiliki pemahaman yang sama dengan kalimat-kalimat yang telah saya sampaikan sebelumnya, yakni kalimat pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar, lalu manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Makna satuan gramatikal yang tidak dapat diinterpretasi secara berbeda-beda seperti itu disebut makna lugas. Jadi sebuah kalimat makna satuan gramatikal
ada satuan gramatikal yang tidak dapat diinterpretasi secara berbeda-beda. Jadi setiap orang yang membacanya tidak punya pemahaman yang berbeda-beda, maka itulah yang disebut dengan makna lugas. Lalu bagaimana dengan makna kias? Nah, makna kias ini adalah sebuah makna yang interpretatif. Sifat interpretatif makna kias menghilangkan makna leksikal sebuah kata. Makna kias adalah makna kata yang diinterpretasi kembali sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, makna kias sering pula disebut makna interpretatif. Sifat interpretatif makna kias menghilangkan makna leksikal sebuah kata itu sendiri. Makna kias adalah makna kata yang diinterpretasi kembali sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, contohnya yang pertama, petani mengalami kerugian karena tanaman padi mereka diserang hama tikus. Yang kedua, tikus yang menggerogoti uang negara perlu dihukum seberat-beratnya. Kata tikus pada kalimat yang pertama tidak memerlukan interpretasi. Makna tikus pada kalimat yang pertama adalah binatang penggerak sebangsa, muridi. Jadi atau mouse, yang berarti tikus seperti itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalimat yang pertama, petani mengalami kerugian karena tanaman padi mereka diserang tikus, tidaklah memerlukan sebuah interpretasi. Lalu bagaimana dengan kalimat kedua, tikus yang menggerogoti uang negara perlu dihukum seberat-beratnya. Nah, makna kata tikus pada kalimat yang kedua tidak memiliki hubungan dengan makna tikus pada kalimat yang pertama, karena dia tidak dapat diinterpretasikan. Makna tikus pada kalimat pertama berarti sebuah hewan seperti itu. Sebuah hewan pengerat. Berbeda halnya dengan kalimat yang kedua. Pada kalimat ini kata tikus diinterpretasi dengan makna koruptor. Nah, makna koruptor dengan makna tikus sama sekali tidak berhubungan. Pada kalimat yang kedua, kata tikus telah kehilangan makna leksikalnya. Jadi, pada kalimat kedua ini, kata tikus telah hilang makna leksikalnya. Yang muncul hanya makna interpretasinya. Kata yang maknanya interpretasi hingga menghilangkan makna leksikal kata itu disebut kata bermakna kias. Seperti itu. Nah, baik, jadi telah kita pahami apa yang dimaksud dengan makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna lugas, dan makna kias. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang perubahan sebuah makna. Selanjutnya saya serahkan kepada Putu Agus Indra Prastawa. Baik, Melda, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu perubahan makna. Makna atau dalam suatu bahasa sering mengalami perubahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Misalnya proses gramatikal, pengembangan istilah, dan faktor teknologi sosial budaya. Perubahan makna kata dapat didefinisikan seperti berikut. Yang pertama, perubahan makna meluas, yakni sebuah kata yang sebelumnya memiliki makna tunggal, kini memiliki beberapa makna. Misalnya sebagai contoh kata saudara ini. Kata saudara yang berarti kata saudara sa berarti satu, udara berarti perut. Kata saudara mula-mulanya berarti lahir dari satu perut yang sama. Kini dimaknai sebagai pertalian darah meskipun tidak lahir dari satu perut yang sama. Yang kedua, perubahan makna menyempit, yakni makna sebuah kata sebelumnya lebih luas atau umum, namun kini semakin khusus atau spesifik. Sebagai contoh, kata sarjana. Dahulu bermakna cendekia atau kaum cerdik pandai, asalkan seorang sudah berilmu dapat digolongkan sebagai sarjana. Namun sekarang kata sarjana hanya dapat digunakan
untuk menunjuk orang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Kata sarjana kini hanya mengacu kepada orang-orang yang memiliki gelar akademis. Yang ketiga ada ameliorasi, yakni perubahan makna yang mengakibatkan sebuah kata bermakna atau berkonotasi lebih baik dari sebelumnya. Seperti kata wanita. Dahulu kata wanita bermakna yang diinginkan. Kini kata wanita bermakna kaum putri dewasa. Dari kata wanita ini diturunkan untuk membentuk frase wanita karir, wanita pejuang, dan lain-lain. Yang keempat ada pejoratif, yakni perubahan makna yang mengakibatkan sebuah kata sebelumnya bermakna netral atau tanpa konotasi. Kini berkonotasi negatif. Jadi ada degradasi makna pada kata tersebut. Misalnya kata gerombolan. Dahulu bermakna kumpulan orang, kini bermakna sekelompok orang yang cenderung melakukan kejahatan. Nah, yang berikutnya ada relasi sematik. Oke. Makna sebuah kata tidaklah berdiri sendiri. Makna kata memiliki hubungan kaitan dengan makna kata yang lainnya. Hubungan antar kata inilah disebut relasi semantik. Dalam linguistik terdapat beberapa relasi semantik seperti berikut. Yang pertama ada sinonim, yakni hubungan kesamaan atau kemiripan. Artinya, makna sebuah kata memiliki kemiripan dengan makna kata yang lain. Sebagai contoh, baik memiliki kemiripan dengan bagus, cakap, pandai, dan lain-lain. Yang kedua ada antonim, yakni hubungan pertentangan atau perlawanan. Arti makna sebuah kata berlawanan dengan makna kata yang lain. Seperti misalnya baik memiliki perlawanan kata yaitu buruk, kaya menjadi miskin, tinggi menjadi rendah. Yang ketiga ada homonimi, yakni kata ejaan atau tulisan dan pengucapan pelafalannya sama tetapi masing-masing merupakan kata berbeda dengan makna yang berbeda. Misalnya bisa yang berarti racun ular. Yang berikutnya ada bisa yang berarti dapat atau sanggup. Masing-masing ini memiliki pengucapan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Yang keempat ada homofon, yakni kata yang ejaannya berbeda tetapi pelafalannya sama dan masing-masing kata memiliki makna yang berbeda. Seperti sanksi yang berarti ragu-ragu dan sanksi yang berarti hukuman. Yang kelima ada homograf, yakni kata yang ejaannya sama, pelafalannya berbeda dengan makna yang berbeda. Seperti misalnya apel yang berarti buah dan apel yang berarti upacara. Yang keenam ada hipermini dan hiponimi, yakni relasasi semantik antar kata yang mana satu kata mencakup beberapa kata yang lain. Kata yang mencakup itu disebut hipermini dan kata yang tercakup disebut hiponimi. Misalkan, kata ikan mencakup udang, lele, karper, gurami, dan lain-lain. Dalam relasi ini, kata ikan merupakan hipermini, sedangkan kata udang, lele, karper, gurami merupakan hiponimi. Yang ketujuh ada meronimi, yakni hubungan bagian atau keseluruhan, yakni hubungan bagian keseluruhan. Misalnya kata rumah mencakup unsur-unsur tembok, atap, pintu, jendela, fondasi, dan lain-lain. Perbedaan meronimi dengan relasi hipermini dan hiponimi terletak pada kesatuan unitnya. Polisemi yang terakhir,
yakni sebuah kata yang bermakna lebih dari satu. Misalnya, kata kepala berarti bagian atas tubuh, yang kedua pemimpin atau unit lembaga. Semua relasi semantik tersebut lebih lanjut akan didalami pada mata kuliah semantik. Yang terakhir ada analisis makna. Makna umumnya dianalisis dengan pendekatan komponen semantik. Analisis komponen semantik menggunakan dikotomi biner. Artinya, setiap fitur semantik dibedakan menjadi dua kutub yang berposisi. Analisis komponen semantik dilihat sebagai suatu proses memilah-milah pengertian suatu kata ke dalam ciri-ciri minimal yang spesifik. Misalnya, fitur semantik kata ayah dan ibu dapat dianalisis secara komponen semantik seperti berikut. Dapat diketahui bahwa fitur semantik yang membedakan makna kata ayah dan ibu terletak pada komponen semantik jantan. Kata ayah memiliki fitur semantik jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki semantik jantan. Pendekatan yang lebih kontemporer dan dalam analisis makna dikenal dengan pendekatan MSA atau metabahasa semantik alami. Pendekatan ini dikembangkan oleh Wieser, Bika, dan kolegan-koleganya selama 30 tahun terakhir. Ide dasar pendekatan ini adalah makna kata dapat dideskripsikan dengan menggunakan elemen makna yang lebih sederhana, mengacu kepada ide dasar itu. Pendekatan MSA dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menjelaskan makna suatu kata dengan bahasa alamiah. Penyederhanaan makna dengan bahasa alamiah didasarkan pada asumsi yang dianut oleh teori MSA. Mengurangikan 3 asumsi pokok teori MSA. Ketiga asumsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna suatu kata dapat dipresentasikan dalam bahasa alamiah. Yang kedua, konsep-konsep manusia bersifat berjenjang. Di dalamnya terdapat beberapa konsep yang lebih sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Yang ketiga, deskripsi makna dan teori MSA memiliki abilitas substitusi. Artinya, penutur asli suatu bahasa dapat memverifikasi apakah suatu eksplikasi telah menunjukkan makna yang persis sama, seperti yang dimaksudkan penutur asli, atau perlu dieksplikasikan kembali dengan elemen primitiva makna bahasa tersebut. Ketiga asumsi di atas melahirkan suatu konsep dasar MSA, bahwa makna bahasa alamiah dapat dideskripsikan dalam berbagai bahasa secara adekuat dengan menggunakan sumber dari bahasa itu sendiri, karena setiap bahasa alamiah memiliki elemen semantik metabahasa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Milda. Baik, jadi itulah pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat manfaat untuk kita semuanya. Oke, baik. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwasanya semantik ini adalah sebuah ilmu dalam linguistik, sebuah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah bahasa yang berasal dari kata semantikos, yakni kata semantikos dari Yunani, seperti itu. Dari Yunani yang artinya memberikan tanda atau memberikan sesuatu hal yang penting. Nah,
Dalam semantik juga kita akan mempelajari tentang makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, makna lugas dan makna kias. Di sini juga kita akan mempelajari tentang perubahan-perubahan makna. Ada makna yang meluas, ada makna yang menyempit, ada ameliorasi, ada pejoratif. Dan relasi semantik seperti sinonimi, antonimi, hominimi, homofon, homograf, hipermimi, dan hipomimi, meronimi, dan polisimi, seperti itu. Dan kita pula akan mempelajari tentang analisis makna. Yang dalam hal analisis makna ini terdapat pendekatan komponen semantik, dan yang akhir-akhir ini berkembang atau kontemporer, yaitu MSA, meta bahasa semantik alami. Baik, itu saja dan terima kasih.